Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, akhirnya setelah 2 minggu kita vakum karena memang pada kesempatan ini ya ada beberapa hal yang memang perlu saya fokuskan. Nah, maka alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi di channel Mujiono Ahmad ya. Alhamdulillah Allah beri kemudahan, kesehatan, nikmat iman, Islam, dan waktu luang. Nah, pada konten kali ini konten yang sangat spesial karena ya Alhamdulillah ala kulli hal ya. Qadarullahu wa ma syaa fa'al ya. Beberapa teman kita kemarin ya ada musibah ya, tangannya terkena pisau pada saat melakukan proses, ada yang polishing, ada yang mengasah, ada yang sedang menggunakan pisau dan lain-lain. Nah, di sini di konten kali ini ya saya sendiri ingin memberikan sharing tentang manajemen risiko. Bagaimana kita bisa meminimalisir risiko ketika kita dalam proses belajar mengasah, baik itu benar-benar dari awal untuk orang yang tahap pelancaran ataupun yang sudah terbiasa mengasah. Nah, ini adalah sharing ya, pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan dengan sharing ini ya kedepannya ya dengan izin Allah ya hal-hal yang kecelakaan kerja seperti itu dapat kita minimalisir dan semoga tidak ada lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Oke guys ya, jadi untuk pembahasan kali ini lebih banyak tentang sharing ya. Jadi kita nggak bikin konten tutorial di sini tentang sharing saja. Nah, untuk sharing kali ini kita akan sharing ya tips-tips ya manajemen resiko pada saat kita belajar mengasah. Nah, kita analogikan belajar mengasah ini seperti kita sedang belajar menyetir ya, belajar menyetir mobil atau belajar naik motor. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan dalam proses belajar mengasah adalah kita harus ikut bimbingan atau kursus ya, atau pelatihan. Nah, itu benar-benar dari awal kalau kita ingin belajar mengasah itu seperti itu. Kita di sini ada beberapa dari Juleha, dari DSH ya, dari yang lain-lain ya. Itu banyak sekali ya mengadakan pelatihan-pelatihan sembelih halal ya, terutama pelatihan asah. Nah, teman-teman ya diusahakan untuk mengikuti ya pelatihan tersebut agar teman-teman tahu bagaimana teknik mengasahnya, media-media asah apa saja yang digunakan, safety-nya seperti apa, APD-nya seperti apa. Jadi itu memberikan insight atau memberikan pelajaran ya, pelajaran dan wawasan. Nah, setelah itu setelah mengikuti pelatihan, ya tahap selanjutnya adalah tahap murojaah. Ya, kalau misalnya teman-teman di belajar menyetir itu ya, selanjutnya setelah teman-teman sudah mengikuti training menyetir atau kursus menyetir, yang selanjutnya adalah teman-teman ya mulai belajar pelancaran. Dengan siapa? Dengan teman, kerabat, atau orang-orang yang antum tahu yang sudah mahir ya, yang sudah pro. Nah, di sini pentingnya teman-teman ketika proses belajar mengasah, lihat menemukan ya komunitas atau lingkungan di mana di situ teman-teman bisa mendapatkan ya sharing-sharing atau guru-guru pada waktu teman-teman ingin belajar mengasah ya, pada dalam proses pelancaran. Teman-teman bisa datangin guru itu ya, belajar ngasah bareng ya, kemudian nyoba untuk diverifikasi bagaimana dari segi safety-nya, dari segi media asahnya, dari segi tekniknya seperti itu ya. Jadi harus ada itu. Selanjutnya setelah teman-teman ya melakukan itu semua, yang selanjutnya adalah ya teman-teman bisa ya melakukan proses pengasahan sendiri dan didampingi oleh teman saja ya, teman yang selevel saja, yang tentunya dia sudah sama-sama sudah mengerti ya, sama-sama sudah mengerti. Ini adalah untuk teknik belajar mengasah dasar ya. Kalau di ibaratnya di belajar nyetir itu ya, teman-teman sudah mulai ya menyetir di tempat-tempat yang
wajar ya. Yang wajar itu yang masih datar, jalannya yang mudah, sama teman yang sudah bisa menyetir. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ketika nanti akhirnya teman-teman sudah pede ya, sudah tahu dari segi safety, dari segi medianya, untuk mengasah dari segi pisaunya, dari segi ketajamannya, teman-teman bisa mulai ya, cukup dengan bersama dengan keluarga, atau misalnya didampingin sama istri, atau teman-teman cukup dengan proses belajar mengasah sendiri, murojaah sendiri, ambil mencari jam terbangnya ya, kalau misalnya sudah teman-teman sudah pede. Tapi itu baru di level teman-teman mengasah standar, contohnya kayak mengasah pisau-pisau dapur atau pisau-pisau sembelih yang dia itu dalam tahap yang tidak lebih rumit. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mulai dalam tahap upgrade skill, contohnya adalah proses profiling, proses beveling yang menggunakan mesin, maka lakukanlah lagi proses belajar mengasah itu dimulai dengan pendampingan ahli, atau pendampingan mentor, atau pendampingan teman yang sudah pro. Kalau misalnya di belajar nyetir itu ibaratnya teman-teman akan belajar menghadapi tanjakan yang curam gitu ya, atau medan yang sulit. Nah, tentunya teknik belajar awam itu udah nggak kepake ya, atau cuman hanya dasar teorinya saja. Tapi untuk menghadapi itu ya teman-teman harus mulai belajar lagi bagaimana caranya menggunakan mesin itu, safety-nya seperti apa, APD-nya seperti apa. Itu harus dimulai lagi dari awal, dari pendampingan dengan mentor ahli. Bahkan di situ teman-teman harus melihat dulu caranya, harus tahu dulu safety-nya, harus tahu dulu metodenya seperti apa, cara kerja mesinnya seperti apa, spek mesinnya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Pun selanjutnya ketika belajar lagi tentang polishing dan lain-lain itu seperti itu semua. Atau dalam proses mengasah yang lebih rumit, menghadapi pisau-pisau yang misalnya chipping, yang misalnya gompal, bagaimana tekniknya. Nah, ketika teman-teman belum bisa tahu caranya, teman-teman harus ya pendampingan lagi, melihat YouTube, ya, melihat tutorial di YouTube, contohnya di tutorial Mujono Ahmad dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, sehingga hal-hal yang konyol gitu ya, bahkan sampai konyol. Jadi konyol itu maksudnya teman-teman beli mesin nggak tahu caranya terus pakai, putarannya salah, fatal gitu ya. Atau cuman sekedar tahu caranya tapi safety-nya nggak tahu, misalnya polishing pakai gerinda tangan tapi ternyata dia nggak pakai dimmer, dia cuman melihat konten secara sekilas, dia nggak melihat secara keseluruhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah konten di YouTube itu penting gitu ya, teman-teman. Mungkin bertanya-tanya lah, terus buat apa kita harus belajar sama guru kalau ada konten di YouTube gitu ya. Nah, gini, konten-konten ya yang ada di YouTube tentunya penting. Buat apa? Buat mengambil ilmunya, mengambil teorinya, melihat bagaimana cara mereka melakukan pekerjaannya. Itu penting ya. Itu dasar utama ketika kita akan melakukan sesuatu sebagai inspirasi awal ya. Tapi apakah itu langsung bisa kita terapkan? Itu tergantung dari diri kita. Kita itu sudah berada di level yang mana. Kalau misalnya kita memang seorang yang memang pekerjaannya adalah misalnya tukang poles ya, atau tukang polishing bilah, kemudian kita nonton tutorial polishing dan ternyata polishingnya itu hasilnya lebih bagus. Nah, di situ teman-teman nanti akan mendapatkan insight atau pelajaran atau tips yang baru yang langsung teman-teman sudah bisa praktekkan. Tapi kalau teman-teman belum pernah polishing, teman-teman melihat konten polishing ya, teman-teman harus mulai lagi belajar dari mentornya dulu, dari orang yang sudah ahli dulu. Baru, jadi tahapannya nggak mesti langsung bisa diterapkan ya, tergantung level teman-teman. Atau misalnya melihat konten mengasah dengan 2 tangan gitu ya, sementara teman-teman belum bisa mengasah lancar 1 tangan. Ya, maka itu pun juga harus dengan pendampingan orang yang bisa mengasah 2 tangan dulu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, teman-teman sudah lancar mengasah dengan 1 tangan, ya bisa langsung mengasah dengan 2 tangan. Jadi, lihat dulu resikonya terhadap diri antum masing-masing. Apakah bisa langsung menerapkan ilmu itu ataupun tidak. Jadi, semua konten itu bermanfaat, tinggal bagaimana kita melihat level kita ya. Level kita itu sudah sampai mana. Jadi, seperti itu ya guys, ya mudah-mudahan ya kejadian-kejadian fatality accident ya yang sudah terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan, dan semoga kita terus bertumbuh menjadi tukang asah yang profesional, pembuat bilah yang profesional, dan juru sembelih yang profesional. Terima kasih ya. Ini
sedikit banyak ini saya rangkum dari diskusi bersama teman-teman di grup kelas MR Golok ya, grup WA kelas MR Golok. Teman-teman yang berminat gabung ya, dan punya semangat untuk terus belajar, insya Allah nanti bisa japri saya. Terima kasih sudah support channel Mujahanur Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.